Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in, dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 62 dan ini adalah video yang ke-111. Masih menjelaskan tentang salah satu dari syarat sahnya salat yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah taharah an hadath wa jinabah, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan sebagai solusinya tentu saja harus berwudu dan mandi junub. Di sini fal ula ay at-taharatu anil hadath ay al-wudu. Kita bacakan dulu syarah Fathul Mu'innya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fal ula, maka adapun yang pertama, at-taharatu anil hadathi, tegasnya bersuci dari hadas. Di sini ada ibarah taharah an hadas, kemudian ada taharah an jinabah. Solusinya taharah an hadas itu al-wudu'u, yaitu dengan cara berwudu. Makanya ketika berwudu kita mengucapkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Kita niatkan wudu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Huwa, adapun wudu, yaitu bidomil wawi, dengan didomahkan huruf waw. Jadi tawaddo'a yatawadda'u wudu'an. Jadi ini statusnya adalah isim masdar ya. Tawaddo'a yatawadda'u wudu'an. Kenapa dikatakan isim masdar? Karena menurut qiyasi tawaddo'a yatawadda'u seharusnya tawaddu'an. Takallama yatakallamu takalluman. Kemudian ada takallafa yatakallafu takallufan. Jadi binanya ini adalah takalluf, harus ada perjuangan, apalagi ketika kondisi musim kemarau, air jumlahnya sedikit, terutama di negara-negara Timur Tengah yang memang stok airnya sangat terbatas. Jadi di sini lafad wudu'an adalah bentuk isim masdar dari fi'il thulasi mazid naw awal bab rabi. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ta'allama yata'allamu ta'alluma, di mana prosesnya adalah memerlukan perjuangan. Kemudian huwa isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusah. Huwa, adapun wudu, yaitu isti'malul ma'i. Ini ada jumlah mu'taridah ya, bidhamil wa. Ini sekedar intermezzo atau istitrad, yaitu isti'malul ma'i, menggunakan air, fi a'dha'in, dalam beberapa anggota badan, makhsusatin, yang ditentukan. Jadi tidak semua anggota badan itu menjadi anggota wudu. Makanya di sini a'dha'in makhsusah. Muftatahan, yang diawali, biniyatin, dengan
niat. Ini tentu saja niat ini muqtaranan bi awali juz'in min ghuslil wajhi. Jadi di sini niat ada dua versi ya. Ibarah nawaitul wudu'a itu ada dua versi. Yang pertama, ketika kita cuci telapak tangan, itu sunnah. Tujuannya untuk membantu, mensupport ketika ghuslil wajhi, nawaitul wudu'a di dalam hati. Karena mahalun niat huwa al-qalbu. Jadi di sini nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, sambil cuci telapak tangan. Ini sunnah dan ini wajib inda Syafi'iyah tentunya. Jadi innamal a'malu binniyat, ay innama sihatul a'mal binniyat. Sahnya amal itu patokannya ada di niat. Karena niat ini fungsinya sangat vital sekali. Bisa saja membasuh muka ini ya karena memang cuaca sedang panas. Cuci muka pakai sabun cuci muka itu bukan termasuk wudhu karena teknisnya beda. Tidak ada niat di situ. Itu maksud daripada muftatahan biniyatin. Jadi awalnya wudhu itu adalah ketika ghuslul wajhi. Jadi muftatahan awwalu arkanil wudu an-niyat inda ghusli juz'in minal wajhi. Jadi rukun wudu yang pertama niat, kedua cuci muka. Nah ini maksud daripada muftatahan biniyatin, diawali dengan niat. Jadi maksudnya adalah bukan talafuz biniyat tapi fi'lun niat, mengerjakan niat. Wa bi fathiha, dan al-wadu bi fathil wawi, adapun lafaz wadu'an dengan difathahkan wawunya menjadi al-wadu, yaitu ma adalah air mutlak tentunya. Yutawaddu yang dipergunakan wudu apa bihi ma. Jadi ada semacam mushtarak di sini. Dalam bahasa Arab salah harkat itu sangat mempengaruhi makna. Karenanya bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang tingkat kerumitannya luar biasa. Karena disinilah ilmu alat sangat berperan. Termasuk di sini wawu, dod, wawu, hamzah. Jika tidak ada harkat, ini ada ihtimalain, ada dua kemungkinan makna. Bisa wadu, bisa wudu. Cara membedakannya gimana? Siyaqul kalam. Ini yang lagi dibahas apa? Kalau membahas tentang bersuci, maka domahkan wawu menjadi taharah minal hadatsil asghar, bersuci dari hadas kecil. Tapi kalau ketika bicara stok air ya, maka ini disebutnya al-wadu, air yang digunakan untuk berwudu. Pertanyaannya adalah kapan dimulainya syariat menjalankan wudu untuk salat. Di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari menjawab, wa kana, dan adalah apa ibtida'u wujubihi, awal pertama wajibnya wudu, yaitu ma'abtida'i wujubil maktubati, tetap bersama awal wajibnya salat fardu 5 waktu Lailatul Isra'i, di malam Isra ya. Jadi tahun ke 10 Hijriah, tentu saja di bulan Rajab tanggal 27. Jadi wudu itu adalah wasail, sedangkan sholat itu adalah maqasid. Ya, kita mau kerja di suatu pabrik, misalnya di kawasan Hyundai Cikarang yang punya UMR cukup salah satu yang paling tinggi ya di Indonesia. Maqasidnya adalah masuk kerja, tapi ada wasail di situ. Apa? Bikin surat lamaran. Kapan kita bikin surat lamaran? Ya tentu saja harus berbarengan dengan ketika melamar kerja. Nanti personalia atau HRD pasti akan menyanyikan mana lamarannya.
Ketika sudah disiapkan ini namanya wasail. Nah, dikatakan wasail ketika ada orang dalam, maka ini boleh dihilangkan. Wa syurutuhu, dan adapun beberapa syaratnya wudu, ail wudu'i, tegasnya wudu. Ini tafsir dari dhamir ha ya. Yaitu kasyurutil ghusli, seperti beberapa syarat mandi junub, mandi besar. Wudu dan mandi junub itu plek ketiplek syaratnya sama. Berapa jumlahnya? Khamsatun, ada 5. Ahaduha, adapun yang pertama dari khamsah, yaitu ma'un mutlakun, air yang mutlak, yang terbebas. Jadi, airnya murni, airnya mutlak, tanpa ada ikatan, baik itu qaid lazim maupun qaid ghair lazim, atau qaid munfak ya dalam istilah Fathul Qarib. Fala yarfa'u, ini fa'nya fa tafri'iyah, far'an wa natijatan amma qablaha, sebagai kesimpulannya. Fala yarfa'u, maka tidak bisa menghilangkan, melenyapkan al hadatsa, kepada hadas. Hadas asghar maupun hadas akbar itu tidak bisa hilang. Wala yuzilu, dan tidak bisa membersihkan an najasa, kepada najis. Wala yuhassilu, dan tidak menghasilkan, ini baik najis mukhaffafah, mutawassithah ataupun mughallazah. Wala yuhassilu, dan tidak bisa menghasilkan sairat taharati, kepada seluruh kategori bersuci, baik itu wudu maupun mandi besar. Walau masnunatan, ay walau kanatit taharah masnunah, walaupun statusnya adalah taharah masnunah, bersuci yang hukumnya sunnah. Memang ada bang, wudu hukumnya sunnah ada. Misalnya kita sudah punya wudu jam 5 pagi, jam 5 subuh, mau sholat subuh, belum batal sampai jam 7 pagi ya. Mau sholat duha, mau wudu lagi yang tadi kan belum batal. Nah, di sini tetap disunahkan berwudu. Jadi wudu yang kedua statusnya adalah tajdidul wudu, memperbaharui wudu agar cahayanya wudu itu semakin terang benderang. Kalau mandi besar atau mandi yang hukumnya mandi besar itu adalah mandi yang ke seluruh badan ya. Ada mandi kecil, untuk orang Sunda teh maka renang orai mandi nagenya. Jadi mandi ada yang kepalanya atau lehernya, mukanya enggak kena air, itu mandi. Makanya istilahnya adalah mandi besar. Ada mandi besar yang statusnya adalah masnunah. Misalnya hari Jumat, Khalid hari apa nih? Hari Jumat, Id. Ini Khalid lagi ngobrol sama Zaid. Jam berapa ini, Lid? Jam 11.30 WIB. Artinya jam setengah 12 siang. Berarti apa, Lid? Apa ya? Berarti kita harus bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat. Pintar, Lid. Khalid jawab oke, OTW berangkat. Tapi Zaid bilang, Lid, kalau mau Jumatan mandi dulu apa? Emang harus mandi? Iya, disunnahkan kalau mau hadir sholat Jumat itu mandi ya. Khalid nanya ke Zaid, ada niatnya enggak? Ada. Nawaitul ghusla lis-sholati min yaumil Jum'ah, itu aja ya niat saya mandi untuk menghadiri atau untuk menghormati sholat Jumat. Jadi illa, kecuali apa, al-ma'ul mutlaqu, air mutlak. Kayaknya ada yang janggal ya. Apakah yang janggal itu ada tanazu, perebutan di sini. Ma'mulnya satu tapi amilnya banyak di sini. Yarfa'u, yuzilu, yuhassilu, itu amil, bentuknya kalimat fi'il. Sedangkan ma'mulnya cuma satu, al-ma'ul mutlaq.
Kita baca tahqiqan dari siapa di sini? Syekh Abdul Razak An-Najm. Ini ada poin 1, kita baca di catatan kaki. Ada footnote di sini, qaulus syarih illal ma'ul mutlaq. Tanaza'ahu kullun, berebutan satu persatu kepada ma'ul mutlaq ini, min yarfa, yuzil dan yuhasil. Ada dalam Alfiyah Ibnu Malik ya. Kalau tidak salah ini bait ke 278. In amilani qatadaya fismin amal qablu falil wahidi minhumal amal. Bait berikutnya ada yang tahu? Wasani aula inda ahli al-basrah wa ikhtara aqsan ghairuhum za asrah atau za usrah. Jadi di sini kita tulis saja, sekalian kita praktek ilmu nahwu. Yarfa'u, kemudian yuzilu, kemudian yuhassilu. Ini kategorinya amil, fi'il mudhari semuanya. Amil pasti membutuhkan ma'mul. Nah, ma'mulnya di sini adalah al-ma'ul mutlaq. Tidak bisa menghilangkan hadas kecuali ma'ul mutlaq. Tidak bisa menghilangkan najis kecuali ma'ul mutlaq. Tidak bisa menghasilkan taharah kecuali ma'ul mutlaq. Manakah yang akan dipilih? Ya. Ulama Basrah menyatakan ambillah yang terdekat. Nah, di sini yang terdekat adalah yuhasil ya. Yuhasil di sini. Yuhasil al-ma'ul mutlaq. Tapi kata ulama Kufah ya, nyala wading ya. Sebaliknya, yarfa'u paling ujung. Tapi yang mu'tamad tentu saja madhabul Basriyin. Jadi in amilani tadaya, in amilani ay fa akthar. Ketika dua amil, yarfa yuzil, fa akthar lebih banyak tambah yuhasil, iqtadaya meminta fismin di dalam suatu kalimat isim statusnya sebagai ma'mul ya. Itu isim al-ma'ul mutlaq di sini contohnya. Masalan qablu, sebelumnya di sini ada berbaris 3 amil. Falil wahidi minhumal amal, harus yang memerintah itu satu saja salah satunya. Dan nanti ini mendapatkan fotokopiannya. Jadi yuzilu. Jadi di sini diperkirakan saja. Jadi fala yarfa'ul hadath ilal ma'ul mutlaq wala yuzilu najsa ilal ma'ul mutlaq wala yuhassilu sa'iru taharah ilal ma'ul mutlaq. Jadi ini diperkirakan fotokopiannya. Kalau ibarat lomba itu juara harapannya, ini juara aslinya. Menurut ulama Basrah adalah yang terakhir. Kita lanjutkan. Wahwa, dan adapun ma'ul mutlaq. Apa sih ma'ul mutlaq itu, Bang Khalid? Ini Zaid lagi kepo. Gini Ed, ma'ul mutlaq itu setiap air yaqa'u yang menetap atau terjadi alih atas itu apa ismul ma'i, nama air. Air apa adanya air, itulah cinta. Enggak gitu konsepnya. Air ya apa adanya air, ya itulah air ya. Tanpa ada rekayasa, tanpa ada settingan ya. Jadi kalau sayang beneran, kalau misalnya cemburu beneran, kalau misalnya marah beneran, nggak disetting kayak drakor sama dracin ya, itu settingan semua ya. Jadi ini tulus. Kalau bahasa Inggrisnya adalah pure ya, murni. Makanya al-ma'ul mutlaq, jadi it's pure of water, air yang murni ya. Artinya air ini apa adanya air. Kita datang ke sumur, kita nimba air, kita
kita pakai wudhu. Nah inilah air sumur, air mutlak. Kita datang ke sungai, kita ambil air, itulah air mutlak, apa adanya air saja ya. Jadi bila qaidin dengan tanpa qaid, tanpa ada nama embel-embel di belakangnya, air kopi, air teh dan seterusnya. Wa in rasyaha, walaupun tersuling, artinya ada proses penyulingan, apa ma yaqa'u min bukhoril ma'i, dari uap air at-tahuri yang mensucikan, al-mughla yang dipanaskan. Jadi ini misalnya ada air dalam suatu danau agak bau, tapi statusnya tetap bau mutlak ya, karena mujawir. Tulil mukthi itu la ba'sa. Tapi tetap untuk penggunaan keseharian, misalnya untuk berwudu ya, karena bersentuhan kulit langsung perlu disterilkan. Nah ini ada inisiatif, misalnya Khalid selaku peneliti, cobalah kita gunakan teknik penyulingan. Jadi ambil air, taruh di wadah besar, kemudian digodok. Nah ini uapnya air dialirkan ya, jadi ini tertutup, uapnya air menetes ke sini, ditampung di wadah ini ya. Nah ini airnya steril ya. Itu maksud daripada wa in rasyaha, walaupun air tersebut tersuling min bukhoril ma'i, dari air danau tersebut dipanaskan, diuapkan, al-mughla ya. Awistuhlika, atau dihancurkan, pihi di dalam itu, mayaqau atau air mutlak, apa al-khalitu, benda yang tercampur. Misalnya begini, lid, apa, tahu air sungai, tahu kalau lagi banjir dia bawa lumpur nggak dari arah hulu sono, dari sono, bawalah, warnanya apa, coklat. Ini coklat, lumpur, statusnya adalah khalid. Jadi lumpur ini mencampuri air. Setelah banjirnya reda, itu suasana air tetap coklat. Sementara warga di situ nggak punya sumber mata air lain ya, misalnya harus ada tempat untuk berwudu ya, ambil aja air itu. Jadi ustuhlika, kemudian hancur si lumpur tanah tersebut, fihi di dalam air ya. Au qaidin, atau bisa juga qaid. Ini au huruf atop ya. Jadi wahwa ma yaqau alaihi ismul ma'i bila qaidin ya, atau biqaidin di sini. Biqaidin bimuwafaqatil waqi, au qaidin, atau ada buntutnya, bimuwafaqatil waqi, tapi selaras dengan fakta. Fakta itu adalah areanya, kama il bahri, seperti air laut. Air punya buntut kalimat, tapi pakai nama tempat, misalnya air laut, air sungai, air danau, air gletser misalnya, atau air oase ya. Itu namanya bimuwafaqatil waqi, itulah bahasa kama il bahri, seperti air laut. Bi khilafi, ini kecuali ya, bi khilafi ma, berkecuali berbeda dengan air. Nah di sini ada tahqiq dari Syekh, siapa muhakiknya, Syekh Abdul Razak An-Najm. Nomor 2 ada qaulu syar'i bi khilafi ila akhiri, ay fa innahu laysa bima'in mutlaq. Jadi keluar dari status air mutlak. Apa yang dikecualikan, ma bi khilafi ma, dengan berbeda air, la yudhkaru, yang tidak bisa disebut apa ma, tidak bisa eksis apa ma, illa, kecuali muqayyadan, seperti halnya dalam keadaan diikat. Artinya harus ada nama, kama ilwardi, seperti air mawar ya. Contohnya begini, kita ngambil air dari sumur, lid, ambilin air dari sumur, kata si Zaid. Ambil, begitu dipindahkan ke ember disebutnya lid, ambilin tuh air ember ya, dipindahkan lagi lah ke galon, ambil ke air galon. Nah ini muwafaqatul waqi, namanya bisa berbeda-beda sesuai tempat. Tapi ketika lid air galon, ambil yang panas, tuangkan kopi, diaduk. Nah, ini statusnya adalah muqayyad. Jadi ghair munfaq statusnya, tidak bisa lepas.
dipindahkan ke teko namanya air kopi, dipindahkan ke piring namanya air kopi, dipindahkan ke Tupperware namanya tetap air kopi. Jadi ini qaidnya gair munfak, statusnya lazim, qaid lazim. Kama ilwati seperti contoh air mawar ya. Air mawar itu kemana-mana tetap air mawar. Jadi dia sudah tidak murni lagi ya, sudah terkontaminasi oleh liberalisme dan ekstremisme ya. Kemudian ghairu musta'malin, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.